Halo, assalamualaikum. Kali ini saya akan tes performa dari HP Redmi Note 9 dengan Redmi Note 8. Kita tes uji coba menggunakan aplikasi CPU throttling test ya. Ya, sebelumnya ini saya informasikan bahwa kedua device ini sama-sama menggunakan ROM Global Indonesia, Global ID ya. Ini Redmi Note 9-nya pakai MIUI 11 Global, kodenya ID, pokoknya ya IDXM. Kemudian yang Redmi Note 8 juga pakai Global ID IDXM juga. Mana ini? Pokoknya sama-sama ROM Indonesia. Oke, kemudian kita tes. Pakai aplikasi CPU throttling test. Oke, kita coba start test. Gak usah lama-lama. Kalian bisa tahu performanya dari masing-masing device ini. Ya, saya tinggal sebentar tadi, ternyata MediaTek sempat turun kayaknya di 65% ya. Kalau Redmi Note 8 masih stabil, grafiknya masih stabil di atas 80%. Jadi bisa saya beritahukan juga bahwa ternyata update dari MIUI itu ada gunanya juga ya. Buat kalian yang ada notifikasi update tapi takut update, itu sebenarnya nggak perlu ya. Nggak perlu takut karena ternyata untuk update MIUI terutama di Redmi Note 8 ini saya lihat ada peningkatan untuk performanya ya. Dulu pernah saya uji menggunakan throttling test ini juga. Sempat beberapa kali turun waktu awal-awal dirilis Redmi Note 8 itu. Performanya sempat turun beberapa kali di uji ini sampai merah terus berulang kali. Tapi setelah ada update ternyata stabil juga ya. Sekarang sudah stabil sekarang. Mantap ini Redmi Note 8 ini. Untuk Redmi Note 9-nya ya seperti itulah. Kalau sempat merah nggak tahu juga, tapi masih di hijau di atas 80% performanya. Tapi kalau dilihat sih di 4 menit pertama 3 menit pertama itu lebih stabil Redmi Note 8 ya untuk CPU-nya, untuk throttlingnya ya. Redmi Note 8-nya masih sempat tadi turun di bawah 80% dikit, tapi balik lagi naik. Ya, Redmi Note 8. Oh, di 5 menit ternyata Redmi Note 8 mengalami drop. Sedangkan Redmi Note 9 masih anteng, hijau, mantep ini ya.
Tapi seperti yang saya bilang tadi, kalau Redmi Note 8 ini sudah ada perbaikan atau peningkatan performa ya, walaupun diuji di atas 5 menit akhirnya down juga dia, tapi di 5 menit pertama sempat dia bertahan di hijau ya, sekarang sudah di kuning sama merah. MediaTek-nya masih anteng. Ya, di 9 menit, di 8 menit tadi kayaknya ya, MediaTek sudah menyerah di bawah 80%, tapi masih di atas 60%. Sedangkan Redmi Note 8 nya masih bertahan sekarang di kayaknya di 70%an lah ini. Sedangkan MediaTek naik turun ya. Coba kita cek pakai -39 suhunya ya. Cepat 40 di sini. 41. Satu ya. Di layarnya masih, di layar malah lebih panas ya. Kemudian untuk Redmi Note 8 nya panas apa enggak? 40 di belakang, 39, 40, kurang lebih aja suhunya ya. 41 juga sama. Untuk temperatur atau suhunya kurang lebih aja ya. Ada 0,5 42. Untuk yang MediaTek ini dia naik turun ya. Sedangkan untuk yang Snapdragon 665 ini dia cenderung mempertahankan kestabilan performanya, jadi nggak turun naik, tapi lebih prefer ke stabil di 70% performanya. Oke, 12 menit lalu. Mungkin sekian dulu tes saya ini. Saya akhiri ini dulu ya, stop. Udah, kasihan. Yang Redmi Note 9 itu menurut saya untuk performa dari CPU-nya itu kurang stabil ya, kurang stabil. Sedangkan di Redmi Note 8 itu lebih stabil daripada Redmi Note 9. Ini kemungkinan karena ini device masih baru, kemungkinan masih ada banyak perbaikan ke depannya ya. Seperti Redmi Note 8 ini ternyata setelah update MIUI itu ternyata performanya juga meningkat ya. Dulu baru beberapa menit itu saya coba, itu sudah merah. Pernah saya coba di Redmi Note 8 ini throttling testnya. Tapi setelah beberapa kali mengalami update MIUI ternyata performanya naik ya. Naik walaupun sedikit ya, nggak apa-apa lah. Yang penting naik. Selama 12 menit ini nggak pernah performanya turun di 60%. Nggak ada ya. Paling bertahan di 70%. Sedangkan di yang Redmi Note 9 ini juga sebenarnya sih performanya nggak sampai turun ke 60% sih. Cuma kalau sudah mengalami throttling dia cenderung ke nggak stabil. Mungkin kalian juga bisa menimbang sendiri ya, menyimpulkan sendiri mana yang lebih bagus.
Oke, sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like, share video ini kalau memang bermanfaat. Yang belum subscribe channel Sigit Prastowo, silahkan di subscribe dulu, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.